Jadi masih dalam pembahasan tentang jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai daripada pembahasan terakhir yang mana sabda Nabi kita Muhammad SAW, anna man mata murabitan ujriya alaihi ajruhu wa rizquhu ila yaumil qiyamah wa amina min fitnatil gabri. Jadi kata Nabi kita Muhammad, barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan bersiaga di perbatasan, maka diberikan kepadanya pahala dan rezekinya hingga hari kiamat, dan ia pun aman daripada siksa kubur ataupun fitnah di dalam kubur, ujian dalam kubur. Artinya orang yang meninggal seperti ini tidak lagi ditanya lah. Artinya selamat, sudah aman. Kalau kita mungkin masih nanti ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Masih ditanya. Tapi orang yang syahid, yang meninggal dalam keadaan bersiaga di perbatasan, artinya syahid, maka orang ini aman dari fitnah kubur. Makanya Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ketika dalam detik-detik atau saat-saat daripada akhir hidup beliau, berpesan kepada anak beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha untuk memintakan kain atau selendang rida yang sering dipakai oleh baginda Nabi kita Muhammad ketika menerima wahyu daripada malaikat Jibril. Dengan tujuan apa? Dijadikan kain kapan. Dengan tujuan dijadikan kain kapan agar selamat daripada fitnah kubur tadi. Orang yang banyak amalnya saja masih belum merasa selamat dalam fitnah kubur. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Yang paling aku takuti, kata beliau, adalah apa? Ketika aku dimasukkan ke dalam kubur. Karena tidak ada yang menemani aku kecuali hanya amal. Orang yang sudah dijamin oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW surga juga masih merasa takut daripada fitnah kubur. Nah, sedangkan kita jaminan belum ada. Lah, surga jauh, neraka intil kita nih. Ditunjuk sedikit jangan masuk sudah. Ulun aja kayaknya ditunjuk sedikit, masuk tergelincir aja sudah. Tapi kenapa kita ini masih merasa aman daripada fitnah kubur? Ya karena tadi kita ini merasa banyak beramal, ya merasa aja, padahal kadang tidak. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid aman, tidak ditanya lagi, lah artinya selamat. Ya mudah-mudahan kita selamat semua dalam fitnah kubur. Nah, mudah-mudahan minta kepada Allah, roja kita, harapan kita, permintaan kita kepada Allah agar selamat kita dalam fitnah kubur. Adapun kematian sebagai syahid dalam membela agama Allah, maka hal itu terlalu besar dan terlalu agung untuk diberi batas dan ukuran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannalladzi qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala tahsabannalladzi qutilu fi sabilillah amwatan. Lah, janganlah engkau mengira, ujar Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang nang qutilu fi sabilillahi amwata, orang nang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu amwatan. Lah, jangan mengira engkau mati, ujar Allah.
bal ahya'un, tetapi sesungguhnya mereka itu tetap hidup, inda rabbihim, di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yurzaqun, dan Allah memberikan rezeki kepada dia. Artinya apa? Tetap hidup. Dan ini dibuktikan ketika di Madinah itu terjadi banjir besar, sehingga daripada suhada Uhud itu kelihatan jenazahnya, nampak, dan ternyata disaksikan oleh penduduk kota Madinah bahwa darah mereka masih mengalir seperti ketika mereka dalam keadaan perang terakhir kali, masih mengalir darah mereka. Diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengira mereka tetap hidup. Farihina bima atahumullah min fadlihi, dan mereka dalam keadaan gembira, senang. Makanya lihat, kita tidak usah jauh-jauh, yang kenyataan sekarang aja ada di depan mata kita, bagaimana suhada Palestina, bagaimana wajah mereka, farahina, gembira, senang. Terada nang mata buahnya tuh tebincalak, terada nang lidahnya terjulur, terada semua dalam keadaan senyum, karena gembira, senang. Keadaan gembira disebabkan apa? Bima atahumullah min fadlihi, disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka, karena mereka tahu balasannya apa? Jannah, surga. Makanya orang yang husnul khotimah itu, lihat wajah mereka ketika meninggal dunia, senyum. Ada orang-orang yang menyaksikan ketika meninggal dunia itu, wah, bungasnya lebih bungas daripada waktunya hidup. Kenapa? Karena sudah melihat tempatnya di surga, kedudukannya di surga. Orang nang su'ul khotimah kenapa terbincalak matanya, lidahnya terjulur, ada nang kadang-kadang ditutup-tutup, sudah diikat pakai nang apa, tetap aja terbuka nang tetap. Kenapa? Karena melihat tempatnya di neraka. Kita tuh bila melihat tempat nang ngeri nang kayak apa, kita melihat tempat nang angker ngeri kayak apa, melihat tempat yang menggembirakan, melihat tempat nang senang, nang berkah, yang penuh nikmat daripada Allah, kayak apa hati kita digembiranya, senangnya. Ya Allah, pian lah misalnya diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa pergi ke Baitullah, pergi di depan makamnya Nabi kita Muhammad SAW. Nang kayak apa rasanya tuh tempat kita melihatnya tuh, ya Allah, senang luar biasa. Sampai-sampai begitu senangnya tanpa terasa ini menetes air mata. Begitu gembiranya, begitu senangnya. Makanya kadang-kadang ada husnul khotimah tuh menetes air matanya. Bukan artinya sedih kesenangan. Orang bila sudah begitu senangnya tuh tanpa terasa air mata menetes. Ya, itu kesenangan yang luar biasa. Pian misalnya, anak pian misalnya lulus sekolah padahal ya kalau orangnya bilang mah bebungulan bener. Harapan pian itu tipis, lulus sekolah. Ketika mendengar lulus kayak apa senangnya pian tuh. Nah, kesenangan nang itu nang tanpa bisa dibayangkan, itu tanpa terasa air mata kita tuh menetes. Itu tanpa terasa. Sama ketika misalnya pian diberikan kabar gembira, ditukarakan kalung kah lawan laki pian, maka sekilo pulang kalungnya. Karena tanggung-tanggung sekilo. Ya Allah, itu tanpa terasa pian bisa menetes air mata pian, karena senangnya, gembiranya tadi. Seumur-umur kada suah laki yang menukarkan kalung, ditukarkan kalung amas pulang, kada amas incaan, kada amas bujuran. Bisa tanpa terasa titik banyu mata pian saking senangnya.
Kada mungkin pian ketika memakai kalung tuh walaupun gembira terbahak-bahak, hahaha, kada mungkin. Yalah. Kada mungkin, pasti karena gembiranya, senangnya tanpa terasa air mata menetes. Yalah. Sama nang kaya pian waktu apa hendak akad nikah mahadangi nang calon laki nih. Mudahan lancar ya Allah. Ketika ujar, aku terima nikah dan kawinnya dengan mahar seperangkat alat sekolah. Ada kan pirang tuh. Bukan seperangkat alat sholat, ini seperangkat alat sekolah. Saking senangnya nih, bisa nang bini di kamar titik banyu mata, alhamdulillah jadi jua lakiku. Ya kalah, itu gembira. Nah ini apa? Mereka farahina bima atahumullah min fadlihi. Lah, gembira atas karunia Allah. Begitu wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wala hum yahjanun. Dan mereka bergembira terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Artinya nih senang mereka, ada hulu sudah. Nang di belakang belum lagi senang. Yang belum meninggal belum merasakan, tapi mereka ini sudah senang. Gembira luar biasa. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Karena mungkin sedih lagi, orang sudah melihat tempatnya sudah. Pian tuh sudah melihat tempat pian kayak Pak. Ini misalkan dunia aja tempat pian. Ketika pian adalah masih sakit berusaha rumah menyewa. Yalah, bilanya hujan titi abot menanai banyu. Mbah rumah mirisan. Yalah. Imbah itu kawa bulah rumah nang baik. Nang nyaman bilanya panas kada kepanasan kena ada AC. Yalah. Bilanya hujan kada miris, nanti tenang dah aman, kada khawatir lagi. Hujan nang kayak apa, kada khawatir lagi sudah. Kalau dahulu bilanya hujan abot dah. Meritihi di mana nang miris tanai. Nah, khawatir tuh bang. Nah ini kada ada kekhawatiran lagi, sedih kada ada lagi, apa nang sedih kan? Nah, semuanya ada sudah. Nah, lengkap sudah. Nah ini mereka yang memberikan Allah. Apalagi sudah. Kada ada lagi kecewa, khawatir, kada ada, sedih, kada ada. Nah, ini orang nang meninggal dalam keadaan syahid, subhanallah. Nah, ada lagi kesedihan, kekhawatiran kada ada lagi. Amun kita ini, gudangnya sedih. Nah, kita ini satu umat ada masalah, menangis. Nah, kalau India lain lagi, nah, sedih, senang, menyanyi. Itu India tuh. Ya Allah. Sedih menyanyi, senang menyanyi. Nah, kalau kita ini ada sedikit masalah, keluh kesah. Bila ada nikmat behinip. Ini kita nih. Tenang benar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhul jannata arrafaha lahum. Dan orang-orang yang syahid kata Allah pada jalan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan memberi penyampaian kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Artinya disilahkan masuk sudah. Artinya apabila aja sudah bebas. Sudah ada kuncinya, sudah ada tanda masuknya ada. Artinya diperkenankan sudah. Ikan apabila aja hendak masuk silahkan. Sudah disediakan. Kalau kita bayar hendak masuk takunirang, kamu ke mana? Apa amalnya hendak masuk sini? Tabata-bata menjawab. Kalau mereka
hendak nang hilir mudik silahkan, apabila hendak masuk silahkan. Nah, ini istimewanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi keadaan mereka Allah memperbaiki. Nah, Allah memperbaiki. Apabila sudah Allah memperbaiki keadaan mereka, ya Allah, lah kita nanti memperbaiki diri kita sudah baik. Ini Allah memperbaiki lagi, kayak apa baiknya? Nah, karena kau dibayangkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, innalis syahidi indallah sab'a khisalin. Nah, sesungguhnya orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sab'a khisalin, akan mendapatkan 7 keuntungan, 7 keutamaan. Yang pertama, an yughfara lahu fi awwali dub'atin min damihi. Dia akan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya fi awwali dub'atin min damihi, ketika pertama kali tetesan darahnya sudah menetes. Nah, semenjaknya luka, terluka ketika ia berperang, itu sudah diampuni dosa-dosanya sampai meninggal dunia. Semenjak itu sudah diampuni, apabila memang niatnya karena Allah. Tapi mau niatnya lain karena Allah, lain pulang kisahnya. Niatnya karena dipadahkan orang hendak berani, niatnya untuk mendapatkan pujian manusia, ini lain pulang kisahnya. Ini karena ada hadisnya kata Rasulullah, sahabat memuji kepada sahabat, wah mereka syahid, mereka mendapatkan keistimewaan, kenikmatan daripada Allah. Ya Rasulullah, lah. Kenapa? Niatnya lain. Niat mereka berjihad bukan karena Allah, biar dipadahkan orang pemberani. Artinya niatnya untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, ini ketika orang tadi syahidnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika pertama kali tetesan darahnya itu mengalir, semenjak itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Dan yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Nah, jelas. Dia sudah menyaksikan kedudukannya di surga seperti apa. Sudah melihat surga nang mana, melihat sudah. Kayak apa ada senyum. Orang sudah melihat, wah istanaku ada. Oh, nah, sudah tahu kenikmatan yang akan didapatkan. Nah, kalau kita, wallahu alam. Nah, ya mudah-mudahan surga juga kita. Firdaus a'la semuaan. Itu wa yuhalla hilyatal iman. Dan Allah memperhiasi dirinya dengan iman, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman. Makanya sudah hiasan manusia ini dengan iman, apa aja pian yang namanya ujian, cobaan, kada ada lagi rasanya. Nikmat semuaan. Lah, bukan rasa sakit lagi tapi nikmat. Lah, makanya ketika orang itu luka, memang dilihat wah sakitnya aja. Tapi bagi mereka yang merasakan syahid karena Allah, diumpamakan oleh Rasulullah, sakit mereka, luka mereka itu hanya seperti cubitan saja. Dicubit, kayak apa sakitnya? Seperti itu ketika orang syahid. Wa yujara min ajabil gabir. Nah, mereka aman daripada siksa kubur. Bebas. Nah, pertama tadi dosanya diampuni. Limbah itu yang kedua melihat kedudukannya di surga. Limbah itu dirinya dihiasi dengan iman. Limbah itu diberikan keamanan di dalam siksa kubur. Ya Allah. Wa ya'mana min faragil akbar, dan dia diberikan keamanan minal faragil akbar. Ketika di hari dibangkitkan yang besar, artinya ketika kita nanti dibangkitkan sama-sama, kita tuh dalam keadaan ini masing-masing kita tuh pada saat itu apa? Bingung, ketakutan, tapi orang yang syahid aman sudah. Lah. Kita tuh dalam keadaan ketakutan masing-masing. Makanya ketika hari kebangkitan itu, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan telanjang semua, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka masing-masing melihat daripada kemaluan mereka? Ujar Rasulullah, kada kau lagi memikirkan itu. Lah. Kenapa? Masing-masing sibuk memikirkan diri sendiri.
Ayo, sampai seperti itu. Pada semua bertelanjang, cuman kadang-kadang memikirkan, melihat ini, itu ada. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Ketakutan masing-masing. Selamat kada, selamat kada, selamat kada. Ya Allah, dan selamat kita semua dunia akhirat. Ima itu wa yuda'a ala rasihi tajul wagar. Nah, dan diletakkan di kepalanya ini satu mahkota. Wah, mahkota pian. Nah, al-yaquta minhu khairum minad dunya wa ma fiha. Nang mahkotanya itu ada satu yakut, batu yakut. Nang satu batu yakut itu minhu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, satu batu yakutnya itu. Nah, maka mahkotanya itu banyak banget yakutnya. Nah, jangannya bisa yakut ini sugih bandar kita nih. Nah, ya Allah. Satu batu yakut lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini pulang yang hebat nih. Wa yutazawwanasnai sab'ina zawhatan minal huril ain. Wah. Lelakian himungnya mendengar nih. Dan akan dinikahkan, dikawinkan dengan 72 bidadari. Bukan yang sahid. Maka akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Mun babinian bang kayak pabit. Nah, mun binian lakinya juga. Pada kawalan 72 bidadara. Nah, ini khusus lelakian. Akan dikawinkan dengan 72 bidadari. Dan wayasfa'a fi sab'ina minal aqaribi, dan akan bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya, 70 keluarganya. Nah, itu lah, bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya atau kerabatnya. Nah, ya makanya orang Palestina itu berambut hendak jadi syahid. Lah, tahu keistimewaannya. Pun kita bisa bukahan di bom Israel tuh. Buahnya ada pembukaan. Bahkan kanakan-kanakan, ya Allah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan selamat semenang. Mudah-mudahan selamat saudara muslim kita di Palestina. Mudah Allah berikan penjagaan terbaik, pertolongan terbaik kepada mereka semua. Ini lagi ganas-ganasnya Israel, kada pandang bulu lagi. Apa aja dibom. Namanya Zionis. Orang sudah dibutakan hatinya, kada lagi kemanusiaan, kada ada lagi. Nah, satu sifat Yahudi itu mereka merasa yang paling baik, manusia yang paling bagus, yang paling baik itu Yahudi itu. Jadi kada memandang kemanusiaan lagi, Islam kada. Bahkan Nasrani pun dibantainya juga. Bukan hanya Islam, Nasrani juga dibantainya. Karena dia merasa makhluk yang paling baik, bangsa yang paling baik. Lah, Israel, Yahudi. Ya Allah. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, laisa say'un ahabba ilallah min gadrataini wa atharain. Gadratu dumu'in min khasyatillah wa qadratu damin tuhraku fisabilillah. Wa amal atharain fa atharun fisabilillah wa atharun fi faridatun min faraidillah. Nah, tidak sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 2 tetes dan 2 bekas, yaitu setetes air mata karena takut kepada Allah dan setetes darah yang ditumpahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pian sama pian misalnya malam ini bangun tengah malam, itu berdoa. Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar dosa-dosa pian diampuni, diberikan perlindungan, dijaga oleh Allah sambil menetes air mata pian itu sangat disukai oleh Allah. Makanya julun ingatlah semalam malam Rabu semalam. Berdoa tuh nang paling nyaman, doa nang dimengerti itu paling nyaman sudah. Pian panjang-panjang doa mun kada paham.
Biar bahasa Banjar cuman mengerti apa nang pian pinta, paham. Itu lebih kena. Lah. Allah misalnya, ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah ampuni kesalahan ayah ayah ibu ulun, ya Allah keluarga ulun, ampuni dosa-dosa anak ulun, kena tuh. Ya Allah ulun kedahakun masuk neraka, ya Allah sakit, ya Allah ya. Padahal amun dalam bahasa ulun hendak masuk surga, ya Allah. Padahal Allahumma inna nas'aluka, sama tadi ketika kita baca ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya Allah mudah-mudahan pian ridha ulun masuk ke dalam surga. Amun dibahasakan ya wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan ulun minta perlindungan daripada api neraka. Amun kada paham, kada kena. Tapi amun nang pian paham, ya Allah masukkan ulun dalam surga, jangan pian masukkan dalam neraka. Lu kada sanggup. Ya Allah ulun minta rezeki nang luas, nang halal, nang berkah. Paham tapinya. Ini Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an, berpuluh-puluh kali baca cuman kada paham, kada kena. Lah. Biar nang sedikit pian doa cuman paham, itu lebih kena. Cuman syaratnya diingatkan, jangan ketinggalan puji-pujian kepada Allah lawal salawat kepada Nabi kita. Dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, tutup salawat dan puji-pujian kepada Allah. Tengah malam ini bangun, Bismillahirrahmanirrahim, ya pian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biar tujuan, ya Allah mudah-mudahan laki ulun kada penyangitan, ya Allah. Amba bahasa Arab laki kada penyangitan kada paham jawab kan, mana mana kan. Ya Allah, langsung aja ke intinya. Mudah-mudahan laki ulun penyayang, kada penyangitan lagi, ya Allah. Kada engkeng, cuman dalam hati aja. Dalam hati aja. Jadi laki penasaran apa doa bini nih. Allah, tolong kabulkan ya Allah. Tolong ya Allah kabulkan. Nah kayak itu. Amin, amin, amin. Mumpian kada paham. Amin, amin apa? Tapi ya Allah kabulkan, ya Allah. Ya Allah kabulkan. Nah, bahasa apa aja Allah paham. Apalagi sudah hendak pian cepat situ Allah paham. Itu lebih bagus daripada nang doa panjang-panjang ya kada paham juga. Karena Allah tuh melihat hati kita ini mintanya apa, kehendak kita ini apa. Amun nang pian paham bahasa Arab lebih bagus lagi. Cuman amun kada paham juga, baik nang bahasa seorang aja sudah. Ya Allah husnul khotimah, ya Allah, ya Allah husnul khotimah, ya Allah. Namun husnul khotimah insyaallah paham aja semua. Makanya bilanya rizqan wasi'an, insyaallah paham aja, artinya rezeki nang luas paham aja, tapi nang lain ya Allah, jauhkan ulun daripada bala, bahaya, ujian, minal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma baton. Amun paham nyaman, tapi mau kada paham apa nih? Zahara nang johir, nang jelas yang nampak, dan yang batin yang tidak nampak. Kalau paham, mau kada paham, baik bahasa kita aja. Yang penting alhamdulillah, salawat, tutup salawat, alhamdulillah. Nah, maka satu tetes air mata karena takut kepada Allah, itu lebih Allah sukai daripada doa nang kada bertetes air mata. Dan juga setetes darah yang ditumpahkan di jalan Allah, artinya karena gugur di jalan Allah, karena meninggal di jalan Allah, itu juga Allah lebih sukai. Adapun dua bekas itu ialah satu bekas di jalan Allah,
Setiap langkah kaki pian untuk menuntut ilmu itu termasuk jihad. Itu disukai oleh Allah. Makanya ketika ada orang dari rumah turun untuk menuntut ilmu, itu pian jangannya tahu nang batu-batu nang aspal itu berabut minta jajak. Berabut buhannya. Nah jajak aku, nah jajak injak aku. Seandainya pian tahu berabut buhannya. Tapi bila orang nang turun dari rumah hendak maksiat, mah melaknat buhannya. Buhannya tuh melaknat orang batu-batu ini kada tahu dibasak, kada tahu syukur. Bejajak lo nako, sarik buhannya. Nah iwak-iwak tuh nah. Itu memintakan ampun pian semuaan. Macam-macam iwak kok. Iwak apa aja yang ada dalam, pokoknya ada dalam banyu semua mau memintakan ampun selama pian dan ke sini. Itu mintakan ampun semuaan. Ada usaha iwak gapi-gapinya ada hitungan apalagi yang lain. Kalau semuanya memintakan ampun, bekas kita tadi nah. Bekas kita di jalan Allah, apalagi bekas orang yang fisabilillah tadi, ya Allah. Dan juga daripada bekas dalam penunaian kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekas pian sujud. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh nampak pinandu lawan kita tuh dengan apa? Bekas sujud kita. Kada perlu lagi kita berpadah, ulun urang suka ramai Rasulullah pinandu pian kada usah lagi. Nang penting pian sujud pinandu Rasulullah. Buhan begagap, buhan mana-mana, kada perlu lagi. Ulun buhan begagap, nang ajak hadir majlis malam Rabu, kada usah lagi. Nyok Rasulullah pinandu dengan bekas sujud kita. Makanya orang bekas sujud tuh malihatilah, ya Allah. Orang nang katujuh sujud lawan kada lain ya. Muhanya berasihnya lain, cahayanya lain. Coba lihati. Orang Cina lawan kita lain. Buhan Cina tuh putih, cuma kada ada cahayanya. Cina nang mun Cina Muslim putih bersih. Cina nang masih kada beriman, hati. Bandingkan lawan orang putih kita, kalah kada apa-apanya buhannya tuh. Nyaman dilihat. Orang nang ketujuh sujud ini nyaman dilihat. Lihati wak, nah ini belakang kita nih. Lihati ya. Ini foto nih di atas. Lihati, nyaman lah lihat. Andak foto Benyamin Netanyahu di siganya tuh, tahu Benyamin Netanyahu tahu ya kalau? Itu datunya Israel. Itu kan namanya membom-bom itu orangnya. Kayak apakah matinya kayaknya itu? Mau bisa malaikat menghukum makan beneng itu. Ya Allah. Dulu ada namanya sebelum Benyamin Netanyahu Simon Peres. Terus semua sama juga meninggalnya. Ada yang dibayangkan. Pokoknya ada di TikTok tuh kalau orang mayat-mayat tentara Israel berbau ya. Adalah nang sampai udah pian. Padahal dimasukkan dalam peti ruang es sudah ya berbau aja masih. Buhan-buhan Palestina bau ya Allah. Nah itu luar biasanya Allah menunjukkan keistimewaannya. Nah bekas orang tadi yang menunaikan kewajiban pada Allah, mau itu akan paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, ma yajidu syahidu min alamil ghadli illa kama yajidu ahadukum masal fursah. Tidaklah syahid merasakan kepedihan akibat pembunuhan, melainkan seperti seorang dari kalian yang merasakan cubitan, yang mempadahkan dari itu. Lukanya nang kayak apa aja, hanya seperti cubitan. Kadang merasa lagi. Orang syahid itu kadang merasa. Hanya seperti cubitan. Lain orang yang pembunuhan sakit tam. Orang dibunuh sakit. Orang bunuh diri sakit.
Tapi orang syahid seperti hanya cubitan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, anna arwahas syuhada'i fi azwafi tayrin hadrin ta'kulu minas samaril jannah wa tashrabu min anhariha wa ta'wa ila qanadila mu'allaqatin bil arsh. Bahwasanya arwah para syuhada itu berada dalam tubuh burung hijau dan makan daripada buah-buahan di surga, minum daripada sungai-sungainya, dan tinggal di lampu-lampu yang tergantung di aras. Nah, arwah-arwahnya berada di dalam tubuh burung hijau yang mereka makan daripada buah-buahan di surga, minum daripada sungai-sungai yang ada di surga, dan digantung di lampu-lampu di aras. Mah kayak apa nyamannya, nikmatnya kayak itulah. Allah, jangannya parak Palestina ini tulakan semua kita esok deh. Jauh lah kan, jauh bener. Anda kayak tulak jangannya ada nang diberangkatakan kan, sangat di pemerintah. Nah, itu istimewanya lah. Dan diriwayatkan pahala bahwasanya, dan diriwayatkan juga pula bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna syahida yatammana ayyarja ila dunya fayuqtala asyra marratin lima yara min fadli syuhada. Ujar Nabi Muhammad, orang yang mati syahid berharap kiranya ia dapat kembali ke dunia, lalu terbunuh 10 kali karena melihat keutamaan mati syahid. Nah, ini orang yang sudah mati syahid hendak minta berikan pulang, minta hidupakan pulang, sampai 10 kali minta hidupakan. Tujuannya apa? Mati syahid. Ayo, karena sudah melihat tadi yara min fadlis syuhada, lah 5 yara min fadlis syuhada, karena sudah melihat karunia keistimewaan daripada orang nang syahid tersebut. Ya Allah, minta berikan pulang, minta hidupakan. Cuman kawa sekali aja. Ya Allah, untunglah bukan Palestina lah. Untung orang Palestina. Itu mau? Nah, keistimewaannya buahnya, keuntungan mereka. Ya, kita kembali seperti bacaan di masjid kemarin. Artinya apa? Setidak-tidaknya kita ada niat seperti itu juga. Ujar kita, bah jangannya parak, kami jangan mati syahid juga. Itu pembahasan di masjid semalam. Artinya apa? Orang yang berniat seperti itu maka dapat pahala yang sama seperti orang yang syahid. Nah, berniat barang kita kehendak, wah jangannya parak aku namun cocok Benyamin Netanyahu tuh jangan parak. Berniat barang kita, ujar Rasulullah lah sama dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, makanya jangan dihapaki, jangan di apa orang Palestina tuh mah. Nah, ini kadang-kadang birakan aja buhannya aja mati situ. Kita ada semikiannya jauh kita. Jangan, kita paling kadang ada niat. Nah, niat. Pian tuh seandainya di sini nah kayak itu mungkin pasti pian jihad juga. Nah, pasti jihad juga. Karena jauh. Nah, karena jauh. Seandainya Palestina tuh di sini kejadiannya turun semuaan kita. Nah, orang maya apa segala macam main doang. Nah, ya Allah. Tapi di sana ada pakai yang jihad ujung-ujung. Nah, mereka apa lantunkan apa takbir, tahmid, tasbih itu mereka lantunkan. Nah, makanya ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, kalimat itu bila sudah dilantunkan, ada rasa takut apa lagi sudah. Apalagi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu aja bambu runcing menang dengan senjata, nah, dengan kalimat takbir tadi. Namun secara akal mati.
Kadang mungkin menang, tapi takbir, kalimat takbir, ya Allah. Allah. Ditanya orang Rasulullah SAW, apakah orang yang mati syahid diuji dalam kuburnya? Rasulullah SAW bersabda, kapa bibariqatis syuyuf fitnatan ala ra'sihi. Jelaslah, cukuplah kilauan pedang sebagai ujian di atas kepalanya. Artinya kadang ditanya lagi di hari dalam kubur, cukup sudah. Ketika ini berjuang, ketika di dunia, ketika saat itu sudah cukup bagi mereka. Kadang perlu lagi ditanya. Mungkin kita banyak kena pertanyaan macam-macam. Umur kita ditanya, harta kita ditanya, anak kita ditanya, nang bisi bini ditanya bini kita, ayo, nang bisi kuitan ditanya kena lawan kuitan kita nang kayak apa, lawan tetangga kita sampai ditanya semua, ayo, orang nang syahid kada lagi pertanyaan, aman. Maka kali mana menjawab pertanyaan tu kena mungkin ada biar bocorannya ada. Adakah awak menjawab mungkin amal kita kada cukup. Ya Allah. Berat hidup ni semua ujian. Semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, apa saja. Semuanya, mata kita, telinga kita, hidung kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, apa yang dalam perut kita, yang masuk ke dalam perut kita, semua dipertanyakan. Ada nang kisah kapak, adalah ingat nama sila? Nang kisah kapak. Orang ini penebang kayu. Penebang kayu itu bisi kapak. Cuman kadang mau sugih-sugih juga, nggak hanya penebang kayu. Akhirnya ada orang sugih meninggal. Lalu disayembarakan. Sebelum inya meninggal ini bepasan lawan ahli warisnya. Janang tadi itu bila aku meninggal kena, bila ada nah akon mengawani aku dikubur. Bihigaan, maka separuh harta ini akan kuberikan kepada ahli warisnya. Imbah meninggal, kada ada sekong ahli warisnya akon. Bihigan lawan abah nih dikubur ada akon sekongnya. Akhirnya sayembarakan siapa nang hakon mengawani orang yang meninggal tadi itu dihiga kuburnya. Makanya tukang kayu tadi rasa handak air, rasa buyak sudah miskin, bosan, rasa hendak sugih juga nih. Akhirnya menerima tawaran ketika nang ini meninggal tadi dipatak juga yang di sebelah, dipatak juga. Nang meninggal di sebelah, iya sebelahnya. Dikubur juga, cuma diberikan ruangan supaya kau bihina apa segala macam. Malam pertama datang malaikat. Kebujuran ini diberikan oleh Allah hijab, dibuka hijabnya. Kau melihat malaikat. Malaikat datang. Nah, Jasidin nih cager ditanya nih nang mayat nih. Tinggi. Datang malaikat. Sekalinya nang ditanya tukang kapak tadi tuh. Ujian tukang kapak, aku masih hidup. Tuh nang sudah mati, kada Allah menyuruh aku menakuni ikan. Menyuruh Allah menakuni ikan. Tahu nih, kamu apa gawian? Penebang kayu, penebang kayu apa? Lawan kapak, kapak tuh dapat di mana? Kapak tuh deh. Dapat di mana? Imbah lawan kapak tuh digunakan apa pulang ini. Semalaman tentang kapak aja pertanyaannya. Semalaman suntuk tentang kapak aja. Sampai subuh bulikan malaikat. Jangan di dalam kubur tadi aman dah. Ada apa lagi? Malam kedua datang pulang malaikat. Sekalinya sidin pulang takutnya.
Ditakoni Sidin pulang. Malam kedua tadi itu. Pertanyaannya pulang, ya kapak pulang. Dan kapak tadi dapat di mana, sajian apa, kemana digunakannya, ini. Tuntung malam ketiga, malam kedua, malam ketiga datang pulang, itu pulang pertanyaannya. Kapak sampai malam 40. 40 malam, sayembarnya harus mengawali 40 malam. Nah, 40 malam ditabuk Sidin. Ditabuk. Ujarna hidup kan ada orang nih. Saya gitu ditabuk, meluncat langsung buka. Meluncat. Ujar nang bebuhan nang ahli waris tadi, ini hadiahnya sayembara. Pian sudah mengawali Abah Ulun selama 40 hari 40 malam. Ujar Sidin, kada aku udah hendak lagi. Nang kapak sebiji aja 44 malam Sidin, apalagi harta nang banyak itu kena aku bisi. Kayak apa pertanyaan Allahnya? Kayak sebiji kapak aja 40 hari 40 malam kada tuntung pertanyaannya. Apalagi Sidin, harta sebanyak itu kayak apa kena aku menjawab pertanyaan malaikat. Ya Allah, ayo pian kapak sebiji aja. Mun kita ini kada kapakan kena, macam-macam kena pertanyaan daripada malaikat 40 mah. Ya Allah, ya mudah-mudahan selamat kita semua daripada fitnah kubur. Mudah-mudahan selamat semua. Adab mujahid atau pejuang. Nah ini adabnya pulang, adabnya ada sembarangan orang jadi syahid itu. Orang berjuang tuh ada adabnya. Yang paling penting dan paling utama bagi diri orang yang berjihad di jalan Allah ialah yang pertama apa? Ini paling utama, apanya ini intinya? Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah. Itu amal apa aja. Pian bersedekah, pian sholat, pian apapun, semuanya karena Allah. Bila ikhlas karena Allah, selamat. Nang kada ikhlas ini satu aja nang terima. Salawat kepada Nabi. Itu aja. Nang lain, amal lain, syaratnya ikhlas. Itu syarat utamanya. Bila kada ikhlas, ya 10 paling sedikit dapat balasannya. Itu paling sedikit. Bilanya ikhlas, sampai 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat ganda. Itu balasannya. Maka jualan tadi, nang kada perlu ikhlas satunya. Solawat itu aja. Dan hendak berkoyo-koyuan, silahkan salawat ini. Alhamdulillah, Sidin malam tadi. Tapanjam satu mat halau kada terasa 15.000 bersalawat. Nang saya kok kada mau kalah. Aku sambil memasak kan 20.000 kali salawatnya. Kepanasan, tatap diterima semua. Amun nang lain kada. Ujar saya kok alhamdulillah kampin ada rezeki semalamnya, hati ringan sedikit Jepang dia memberi majelis 2 juta. Nang kawan nih mah aja. Ya kalau koyuk jam hati kawan, koyuknya nih deh 2 juta deh padahal sedikit. Kawan pulang, ya asa anu pang tuh rasa hati ringan kamu ya. Mencalok anu kantong harus 10 juta kamu sumbangnya. Semuanya ditolak. Nang 2 juta ditolak, nang 10 juta ditolak. Karena koyo tadi. Kada ikhlas, sombong. Nang lain, dengan sombong salawat, dengan sombong kada ikhlas tetap diterima. Apalagi salawatnya dengan ikhlas, apalagi salawatnya karena rindu, salawatnya karena cinta, kadang-kadang dibayangkan. Nah kayak Imam Habib Ali, karena rindunya, cintanya sampai membuat maulid Sintut Durah, kayak apa Sidin, kerinduan Sidin, kadang-kadang dibayangkan lagi. Jadi yang pertama dengan ikhlas karena Allah, apa saja itu amal. Pian kesini karena Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu juga niatkan jihadnya untuk
mendapatkan keridhaan Allah dan membela agamanya serta menegakkan kalimat tanpa tujuan yang lain. Nah, yang kesini niat ikhlas mendapat ridho. Nah, niat ikhlas mendapat ridho. Makanya ya Allah, bila pian ridho, ulun hadir majelis di sini. Ya Allah, pahalanya segan orang tua ulun. Ya Allah, pahalanya segan abah mama ulun. Pahalanya segan niatakan misalnya anak nang nakal. Ya Allah, bila pian ridho, ulun hadir majelis, mudah-mudahan anak ulun pintar, mudah-mudahan anak ulun alim, mudah-mudahan anak ulun soleh soleha. Niatakan. Nah, siapa tahu dengan niat seperti itu, ujar malaikat, amin, kabul ya. Ujar Habib Jan bin Smith apa? Lah, fadilah orang yang hadir dalam majelis ilmu pasti nanti ada keturunannya, juriyatnya akan menjadi orang yang alim atau orang yang soleh. Itu fadilah orang yang rajin menuntut ilmu. Itu ada kan? Lah, pasti ada kan? Bisa cucu pian kah? Kena cicit pian kah? Insya Allah ada. Nah, makanya diatakan, ya Allah, bila pian ridho, mudah-mudahan anak ulun jadi anak nang alim, nang soleh, solehah, diatakan. Ya Allah, bila pian ridho, luasakan rezeki ulun ya Allah. Bila pian ridho ya Allah, apa nang pian hajatakan? Hajatakan, ucapakan. Ya Allah, bila pian ridho, mudah-mudahan Abdullah jadi laki ulun ya Allah. Mana Abdullahnya? Sembunyi nih. Udah data. Hilang. Abdullah. Senyum dari Abdullah. Ada sahabat anggap orang ini. Tapi merajuk. Nah, pertama tadi ikhlas dan niatkan karena niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tujuan yang lain, bersikap ria. Nah, tapi ya sama aja ketika hadir majelis jangan hendak menampilkan kerudung. Nah, mentang-mentang kerudung hanyar, mereknya apa? Zoya. Zoya apa? Zoya. Mereknya diandak di muka, Zoya. Berapa ya kamu nukar? Murah aja, 450.000. Ujar ini, ampun kuni kawas 10 buting itu. Zoya kah? Joya lah. Allah. Niatnya hendak berkoyok. Nah, mulai tulak berkipas terus. Kalau ada berkipasnya kalau kalinya apa? Galang hanyar. Ya. Padahal kipas angin menyala aja terus nah. Kipas terus. Hendak menampilkan galang hanyar. Nah, makanya niatnya hati-hati pian. Lah, amun ada niat nang itu lakas-lakas dibaiki. Lah, lakas-lakas diubah. Ya Allah, ulun salah. Niat ulun tak salah, ya Allah, ulun minta ampun, minta maaf, mudah-mudahan pian baiki niat ulun. Ulun hendak dapat ridho pian, ulun hendak dapat ampunan pian ya Allah. Lah, jangan dianakan loh. Berkipas. Ya. Ya Allah, jam tangan hanyar, gelang hanyar noh. Karena sedikit dimati. Ujar kawan bertahun galang hanyar kah? Hadiah ulang tahun perkawinan kami mulai. Berapa gram? Ada pang 20 garam. Hanya 20 uyah. 20 garam tadi. Allah, niatlah hati-hati. Ini riak nih kadang-kadang ya Allah. Nah, mulai di rumah baca amin. Bunga sakada sudah. Nah. Ya Allah. Allah. Ya.
perbaiki niat. Jangan tujuannya ria kepada orang lain atau mencari kedudukan. Nah, anak mencari kedudukan dalam jihad, tidak akan dapat apa-apa. Atau memperoleh daripada rampasan perang atau kenikmatan dunia, jangan. Nah, sama juga orang nang bacaan, jangan niatnya hendak mendapatkan kenikmatan dunia. Hendak dapat nikmat dunia, baik berjualan. Jangan di majelis jadikan sebagai nikmat dunia. Ya Allah. Nabi kita Muhammad bersabda, man gaza fi sabilillah walam yanwi ila iqalan falahu ma nawa. Barang siapa berperang di jalan Allah dan tidak berniat kecuali untuk mendapatkan sebilah tali, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi niat sedikit aja dah, bukan karena Allah hendak dapat ini, dapat itu. Apa nang diniatkannya, oh dia rasa itu nang dia dapat, tapi keridhaan Allah tidak didapatkan. Rugi, sudah mati, ridho kan dia dapat. Yang sudah uyuh-uyuh duduk di sini, maka duduk di sini awas. Ini rencana ulun hari ini malam ini sampai subuh. Ulun sampai ke rumah sampai subuh. Karena sudah lapah duduk di sini, lah kada dapat napa-napa, rugi. Makanya ketika kita ada niat seperti itu, lakas-lakas dibaiki niat kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan kita insan yang pandai bersyukur dalam setiap mendapatkan nikmat daripada Allah, sabar dalam setiap mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majelis pada malam ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita.